Untuk menjadi project manager yang handal, kita harus mengasah skill dan tentang project management, di mana teori, pengalaman, dan pengetahuan akan berbaur menjadi suatu kesatuan. Lalu skill apa yang Anda perlukan untuk menjadi project manager? Secara garis besar, ada dua hal yang harus kita miliki untuk menjadi seorang project manager yang handal, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill ada beberapa hal, diantaranya satu, bagaimana kita bisa mengetahui tentang metodologi project management, kemudian tentang skill teknis kita, bagaimana kita mengatur tentang manajemen waktu, kemudian kita harus mengetahui bagaimana membuat perencanaan project planning, lalu tugas manajemen, kemudian bagaimana kita mengatur manajemen anggaran, dan terakhir bagaimana kita bisa mengatur manajemen risiko. Yang pertama tentang hard skill, yaitu pengetahuan seorang project manager tentang metodologi project management. Metodologi project management adalah serangkaian proses yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas besar, di mana ini membantu mengatur pekerjaan proyek agar lebih efektif. Metodologi juga membuat berbagai tugas lebih terstruktur dan terstandarisasi. Ada beberapa metodologi project management yang perlu dikuasai oleh seorang PM, di antaranya Agile, Waterfall, ada Scrum, dan Scrum harus menguasai salah satu metodologi tentang project management tersebut. Faktor yang kedua, hard skill kedua yang harus dimiliki oleh seorang PM adalah kemampuan teknis. Jika Anda mengelola proyek yang bergerak di bidang edukasi teknologi, maka setidaknya Anda memiliki dasar-dasar pengetahuan di bidang itu. Memiliki pengalaman praktis tentang project management software misalnya, yang berfungsi untuk merencanakan, mengatur komunikasi dengan tim, sekaligus mengelola sumber daya, anggaran, hingga jadwalnya. Beberapa tool yang sebaiknya Anda kuasai adalah misalnya Jira atau Microsoft Project dan tools lainnya. Pengetahuan tentang kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh seorang PM. Lalu apalagi dalam hal mengelola proyek memerlukan beberapa tim. Jadi project management adalah tentang kerja tim. Sebagai seorang PM, kamu harus memiliki keterampilan untuk menjaga supaya produktif. Hal ini menunjukkan bahwa Anda harus memahami manajemen kompleks pada setiap orang supaya mampu bekerja sama dan selalu memiliki semangat yang tinggi. Skill manajemen tim juga mencakup kemampuan untuk mendelegasikan tanggung jawab secara efektif, mengevaluasi kinerja, sekaligus melatih anggota dalam meningkatkan kinerja mereka. Di sini poinnya adalah bagaimana kita memanage tim. Yang keempat, kemampuan hard skill yang keempat adalah setiap proyek pasti memiliki batas waktu. Artinya, terdapat banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat juga ada, tergantung dari waktu yang sudah kita rencanakan. Jika kita tidak memiliki skill manajemen waktu yang baik, maka akan berdampak pada penundaan proyek. Dan ini tentu akan berdampak pada proyek secara keseluruhan. Dengan demikian, PM harus memiliki keahlian bagaimana dia mengatur waktu, baik waktu secara pribadi, waktu dengan tim, maupun waktu secara keseluruhan dengan tim yang ada dalam proyek. Jadi poin di sini adalah bagaimana kita bisa memanage waktu. Dan tentu ini harus dimiliki oleh seorang PM. Yang kelima, seorang PM harus mampu melakukan perencanaan proyek. Karena ini merupakan skill PM di mana di dalamnya ada jadwal, ada sumber daya, ada resources, serta cost atau biaya proyek. Skill ini penting untuk dimiliki sebab salah satu tahapan perencanaan proyek adalah dasar dari project management cycle yang ada 5. Pertama planning,
inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, controlling, dan closing. Biasanya, project planning itu akan mencakup beberapa hal. Di antaranya, tujuan atau goal dalam satu proyek. Kemudian, metrik keberhasilan. Lalu, stakeholder proyek sekaligus perannya seperti apa. Lalu, anggaran proyeknya, timeline, dan jadwal proyek. Serta bagaimana dia membuat rencana komunikasi proyek. Itu semua ada di dalam project planning. Dan seorang PM tentu harus menguasai bagaimana membuat project planning. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan tugas. Dalam artian, saat rencana telah disusun dalam sebuah perencanaan besar, maka ini akan menjadi tugas project manager. Di mana dia harus membreakdown, memecah menjadi tugas-tugas kecil yang akan dijalankan oleh tim proyek. Tugas perlu dibuat, diatur dan ditugaskan atau didelegasikan kepada anggota tim. Setelahnya, Anda seorang PM akan memantau dan memastikan tim memenuhi project constraint, keterbatasan dalam satu proyek. Ada triple constraint yang harus Anda pengetahui. Scope, cost, dan time. Manajemen tugas ini bisa dikelola dengan berbagai tool, seperti ProofHub atau Azara. Dengan manajemen tugas yang efektif, Anda bisa memberdayakan tim untuk lebih produktif, bisa lebih efisien, dan juga lebih efektif. Kemampuan berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang PM adalah manajemen anggaran. Salah satu tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh seorang PM adalah membuat anggaran yang sesuai dan mengendalikannya selama pelaksanaan proyek. Untuk hal ini, tentu seorang PM membutuhkan pengetahuan dan pengalaman agar dapat secara efektif mampu mengidentifikasi bagian mana saja yang membutuhkan banyak biaya, mana yang kecil. Selanjutnya juga harus mencari langkah-langkah untuk mengendalikan biaya tersebut. Sebagai contoh, saat menyusun anggaran, Anda harus bisa memutuskan apa, untuk apa, dan bagaimana cara membelanjakannya. Harus memiliki keahlian di bidang ini. Kemampuan berikutnya adalah risk management. Risiko tidak dapat dihindari selama proyek berlangsung. Itulah sebabnya seorang PM harus memiliki pengalaman dan skill untuk menganalisa masalah yang timbul selama proyek berlangsung dan menerapkan strategi mitigasi risiko. Risiko tidak bisa dihindari, sehingga kita harus mampu memiliki pengetahuan bagaimana caranya memitigasi risiko. Sebelum membuat proyek, Anda sebagai seorang PM harus membuat rencana bagaimana merencanakan manajemen risiko, di mana kita harus mengidentifikasi, kemudian kita harus menilai risiko tersebut atau merespon tersebut, kemudian kita kendalikan. Semakin baik kamu mengendalikan semua risiko, maka semakin besar pula kemungkinan proyek Anda sebagai PM akan berhasil. Itulah tadi 7 soft hard skill yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Selanjutnya, kita akan membahas tentang soft skill yang harus dimiliki oleh seorang PM.